hanya di Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Malang, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Media menaratoday.com. Simpang siur informasi dari masyarakat Desa Kanigoro, soal tanah khas desa biasa disebut TKD. Ada yang bilang 36 hektar, ada yang bilang 29 hektar, tapi saya hitung 25 hektar saja. Kepala Desa Kanigoro atas nama Suda, menjabat kurang lebih mulai tahun 2007 dan mencalonkan lagi tahun 2013, menjabat lagi sampai 2019 hingga 2023 tahun ini. Setelah kita dari balai desa tadi, langsung kita ke kecamatan Pagelaran, namun ini beliaunya tidak ada. Jadi nggak ada di tempat, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi di desa, bahwa kepala desa sementara Pak Juni itu datanya kalau kepala desa itu antara jam 11 sampai jam 12. Nah, ternyata kita datang ke kecamatan mau klarifikasi dari masalah Desa Kanigoro, ternyata beliaunya sudah berangkat. Salah satu dari pegawai kecamatan menyampaikan seperti itu. Jadi gini, terkait dengan masalah yang ada di desa itu sepenuhnya sudah diserahkan kepada Pak. Sudah diserahkan Pak. Kemarin kan saya minta komunikasinya Pak Juni sama kepala desa yang mengundurkan diri itu untuk segera aset-aset desa untuk menyaris dan yang masih ada di termasuk TKD tanah kas desa juga sudah tanah kas diserahkan. desa itu kan sesuai perdes Pak, berarti harus digarap dulu sama kepala desa untuk taliasi itu 1 tahun Pak. Dari masa jabatan. Dari masa jabatan. Jadi, pokoknya jadi sekarang yang menggarap TKD itu sebetulnya siapa Pak? Kepala desa. Kepala desa Pak, sesuai sebagai taliasi. Berapa hektar itu Pak? Kalau kas kepala desa itu tanah kas desa itu ada di sekitar 5 hektar Pak, kurang lebih loh Pak, saya nggak tahu persis ya. Berapa hektar Pak? Kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. 5 hektar. Dikelola kepala desa. Yang dikelola dengan kepala desa. Dikelola kepala desa. Keseluruhannya TKD yang ada di desa Kanigoro ini berapa hektar? Kurang lebih ya Pak. Ya saya takutnya salah, ini kurang lebihnya mulai dari tanah-tanah bengkok desa, tanah yang tempati balai desa ini, ada beberapa tanah yang memang kayak punyanya kereta api yang sudah ditempati warga dan sebagainya, itu totalnya kurang lebih 27. 27? Iya. Tidak, ini masalah kebetulan ini kan BPD ini kan sebagai tim juga sebagai desa, karena tim mitigasi atau notifikator kegiatan yang memang ada di desa. Jadi BPD ini berhak sepenuhnya sebetulnya, kan kaki tangannya juga kepada Pak Kades yang baru ini, kan kasihan juga sama Pak Kades yang baru ketika nanti mestinya kita ini sebagai pejabat itu nanti penunjuran dan ditutup. Oke, kalau begitu yang 5 hektar tanah TKD yang memang dikelola dengan kepala desa, yang lainnya itu siapa yang mengelola? Dikelola ini Pak, memang dari dulu kan perangkat itu kan dapat itu Pak. Perangkat diantaranya Kasun kan RT RW udah bisa. Enggak Pak. Kasun sama Sekdes, terus ya mulai teko dari BPD ya enggak. Kita ini enggak ada yang baik. Ini kan ini Pak, pegawainya oke nggak ada bayaran kan. Pak, ada honor kan. ini pertanyaan Pak Andi itu Ada honor. Ya, jadi perangkat itu termasuk maksudnya ini ya Mudin ya Pak. BPD ini kan dapat honor. Oh iya, dari pemerintah. Sekarang berapa? BPD, ketua, bendahara, sekretaris, anggotanya berapa? Ada 9 Pak. Hah? 9 sekarang ya. 9 karena sesuai jumlah penduduk di kita ini kan di atas 7.000. Oke. Jadi sekarang kalau memang yang 5 hektar yang memang dikelola dengan Pak Kades itu kan sudah jelas akan dikembalikan pada tahun depan 1 tahun kan. Kayak gitu. Nah, sekarang terkait yang lainnya itu Pak, siapa yang mengelola? Dikelola sama ini Pak, perangkat desa Pak. Perangkat desa juga. Betul-betul dikelola. Dikelola. Karena ya sudah ini Pak, rahasia umum kan. Juni, Pak kasih usul sedikit saja. Kan ini kata Bapak BPD, Ketua BPD Kanigoro, kan dikelola kepala desa sama perangkat-perangkatnya. Cara memasukkan di APBDes itu bagaimana? Nah ini kemarin kan kita di aplikasi sudah masuk. Enggak, caranya memasukkan bagaimana? Ya kita kurang paham itu Pak. Kurang paham kan? Pak BPD, saya tanya Pak Jenengan, cara memasukkan bagaimana Pak? Jadi gini Pak, tanah-tanah itu memang kita
ditaksir Pak, karena kan dikelola sebagai bayar. Tapi mereka ini juga di desa lain itu masih seperti itu Pak. Desa lain mana saja Pak? Ya, kayak di Longka, di Bali Aja itu kan sama. Masih dikelola masing-masing. Iya. Ini Pak, usul sedikit. Ini dari Pergub itu berbunyi memang semua aset desa itu tidak diperbolehkan dikelola masing-masing perangkat desa, harus diambil kepala desa semua, dan di situ tuh dilelang siapa penyewanya dimasukkan di APBDes. Itu Pak kasih Pergubnya seperti itu, dan itu tidak keluar dari 3 asas, kepatutan dan nilai wajar. Tiga itu tidak nyeleweng. Kalau di sini dikelola masing-masing, cara memasukkan ke APBDes itu loh, bagaimana caranya? Jadi gini Pak, jadi karena dulu waktu pengangkatan perangkat ini kan memang wewenangnya kepala desa Pak, ya. Terus akhirnya dapat tanah kas desa ini ya untuk sebagai bayaran mereka. Jadi saya tanya lagi satu saja, 2020 PAD-nya berapa? jadi belum nggak ingat Mas. 2021 sama dua ini yang saya masih ingat yang baru ini karena 2022 juga tidak ingat. tidak. Mungkin Pak Kasipem ada datanya Pak? Kalau 2022 insya Allah 200. 200-an. Ya. Kalau bisa nanti diketik Pak ya, nominalnya sesuai ya. Iya, biar Enggak, ini kan ada APBDes Pak, BPD sekarang ini bukan APBDes atau enggak? Jujur Pak, APBDes maksudnya. Anggaran pendapatan desanya. Yang memang APBDes itu yang memang kita kerjakan setiap tahunnya kita kegiatan. Enggak pegang Pak. Apa enggak? Memang tadi ngasih. Kan dikasih Pak sekretaris biasanya Mas Eko yang lebih aktif itu di sini itu Mas Eko Pak. Saya tuh baru karena Mas Juni di sini. Baru datang di sini. Nggak mungkin karena juga kesibukan. Biasanya Mas Eko itu kan yang lebih muda. Saya sampaikan Mas Eko sampai yang muda yang lebih ini karena. Jadi mau tanya bansos tahun 2020 yang di situ diduga BLTDD. Ini Pak, kalau kaitannya dengan itu kemarin kan setelah terjadi ya namanya kesalahpahaman kalau saya bilang seperti itu Pak. Akhirnya waktu itu setelah itu kita clearkan lagi teman-teman yang dapat itu niatnya desa ini membagi Pak, bukan memotong sebetulnya. Jadi awalnya teman-teman yang dapat, terus mereka memang dibagi rata maksudnya. Cuman akhirnya kita kembalikan itu Pak. Akhirnya sudah dikembalikan. Kembalikan ke siapa Pak? Ke yang dapat Pak. Akhirnya diundang ke desa sama Muspika. Orang berapa itu Pak? Saya sebenarnya nggak tahu Pak, tapi itu sudah clear semuanya. Jadi BPD saya mau izin minta kontaknya sama 081. Itu sudah clear Pak, sama sudah ada dari kejaksaan semua sudah clear kayak itu. Kejaksaan sudah clear. Sudah clear. Yang menerima kejaksaan siapa Pak? Saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu. Kalau saya hanya bantu mengondisikan di lapangan. Jadi menurut kepala desa waktu itu dibagi rata tidak 600.000, dibagi rata 200.000-an gitu kan. 200.000-an betul Pak G? 300.000-an Pak. Kami ada surat pernyataan 205.000. Saya nggak tahu kalau itu. Karena kebetulan almarhum mas saya itu kan dapat Pak, itu 300.000. Ya, kebetulan rumahnya seharusnya berapa Pak? 600. Seharusnya 600. Itu sudah clear Pak, sudah clear di kejaksaan ya? Ya di clearan ini dari Muspika, dari kejaksaan sudah clear waktu itu. Dari hasil informasi warga atau masyarakat yang sekaligus pernah menjabat sebagai perangkat desa Kanigoro menyampaikan bahwa TKD desa Kanigoro seluas 29 hektar dan disewakan seharga 30 juta hingga 35 juta rupiah per hektar kalau ditanami padi, sedangkan kalau ditanami tebu nilai sewa lahan jauh lebih tinggi yang berkisar 35 juta rupiah sampai 40 juta rupiah per hektar. Sedangkan laporan yang disampaikan jauh lebih rendah dari apa yang sebenarnya. Saat dikonfirmasi, Lembaga Investigasi Negara ditemui Kasih Pembangunan, Kasipem juga sebagai PJ karena kepala desa sudah mengundurkan diri dari jabatannya mencalonkan salah satu partai besar di Kabupaten Malang. Kasipem Juni yang menggantikan jabatan sebagai PJ Kepala Desa Kanigoro juga ditemani Ketua BPD Basiri membenarkan bahwa ex-Bengkok yang ada di Desa Kanigoro 29 hektar namun simpang siur. Kata mantan perangkat 36 hektar dipotong fasilitas umum, Fasum 3 hektar. Kata Pak Juni selaku PJ Kepala Desa Kanigoro tahun 2023 dimasukkan PAD 300 jutaan. Kalau 2022 kalau gak salah, 200 jutaan. Mas ucap Juni selaku PJ Desa Kanigoro.
Anggap saja 25 hektar saja, 30 juta kali 25 hektar sudah 750 juta, namun Desa Kanigoro tersebut dijelaskan jika PA Des Kanigoro senilai 300 juta di tahun 2023 sudah selisih 450 juta rupiah per tahun. Usut punya usut, jika PA Des didapatkan dari sewa lahan TKD saja kalau dihitung dari nilai yang paling kecil, yakni 30 juta rupiah per hektar per tahun, sudah bisa dihitung dengan jari diduga nilai kerugian negara atau Desa Kanigoro 450 juta per tahun. Saat dikonfirmasi, Juni selaku PJ juga Ketua BPD Basiri, membenarkan terkait eks Bengkok yang ada di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 29 hektar. Lembaga Investigasi Negara, Haji Malik akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum. Inspektorat Harapan segera menindaklanjuti dugaan-dugaan korupsi yang cukup fantastis ada di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Haji Malik menyinggung terkait informasi masyarakat bantuan tahun 2020 yang saat itu warga Indonesia kena musibah COVID-19, bantuan BLTDD dikucurkan untuk warga atau masyarakat yang benar-benar susah. Setiap orang menerima 600.000, namun informasi masyarakat warga hanya difoto dipegangi uang 600.000 tapi dikasihkan 200.000, namun kata Ketua BPD Basiri, dikasih 300.000, Mas, bukan 200.000, supaya merata, ucap Ketua BPD Basiri. Kok bisa tega kepala desa memangkas uang bantuan orang susah? Kalau dugaan ini benar, bila aparat hukum wilayah Malang tidak menindaklanjuti, saya sendiri, Lembaga Investigasi Negara, akan melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, ucap Haji Malik. Dari pernyataan warga atau masyarakat Desa Kanigoro memang membenarkan dikasih 200.000, selama 1 tahun dapat 3 kali. Penerima uang bantuan saat COVID-19 kurang lebih 239 orang, ya 200 ribuan dalam 1 tahun dikasih 3 kali, ucapnya. Menara Today mengabarkan,